Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Nusantara melalui proses historis yang panjang dan bertahap. Kehadirannya tidak hanya membentuk sistem keagamaan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perkembangan peradaban, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Mari kita simak videonya. Penjelasan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di Nusantara atau peradaban Islam di Indonesia. Islam masuk ke wilayah Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Seiring berkembangnya jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina, para pedagang Muslim dari Arab dan Persia datang tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga membawa misi dakwah. Mereka menyebarkan Islam secara damai melalui interaksi sosial, keteladanan akhlak, dan pembauran dengan masyarakat setempat. Bukti awal kehadiran Islam di Nusantara dapat ditemukan di wilayah Baros, pesisir barat Sumatera, dengan ditemukannya makam-makam Muslim yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah dikenal di Nusantara sejak masa yang sangat awal, bahkan tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada fase awal ini, penyebaran Islam dilakukan oleh para ulama dan saudagar Muslim, termasuk tokoh-tokoh dari Hadramaut, Yaman, dan wilayah Arab lainnya. Mereka berdagang sambil berdakwah, membangun komunitas Muslim, dan menjalin hubungan keakraban dengan masyarakat lokal melalui pernikahan. Memasuki abad ke-13 hingga ke-15, Islam di Nusantara mengalami fase penguatan ajaran dan kelembagaan. Pada periode ini, berdiri berbagai kerajaan dan kesultanan Islam, seperti Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera yang dipimpin oleh Sultan Malik al-Soleh, serta Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Sultan Iskandar Syah. Kesultanan-kesultanan ini menjadi pusat dakwah, perdagangan, dan pendidikan Islam. Di Pulau Jawa, proses Islamisasi sangat dipengaruhi oleh para peran besar yang dikenal sebagai Wali Songo. Tokoh-tokoh seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gresik berperan penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, pendidikan pesantren, dan keteladanan moral. Metode dakwah mereka yang adaptif membuat Islam dapat diterima luas oleh masyarakat Jawa tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang berperan dalam Islamisasi wilayah Cirebon dan Banten. Beliau juga memiliki peran politik dalam membangun kekuasaan Islam di pesisir utara Jawa. Selain itu, perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan Majapahit. Demak menjadi pusat dakwah dan politik Islam, serta berperan besar dalam melemahkan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu sampai Buddha di Jawa. Di wilayah timur Nusantara, Islam berkembang pesat melalui peran kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Para sultan di wilayah ini menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan sekaligus sarana memperkuat jaringan perdagangan rempah-rempah dengan dunia Islam internasional. Perkembangan Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh hubungan dengan dunia Islam di luar wilayah Indonesia, termasuk Cina pada abad ke-15. Armada laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho atau Cheng Ho, seorang muslim, berperan dalam memperkuat komunitas muslim di Asia Tenggara. Ekspedisi Cheng Ho turut membantu perkembangnya komunitas muslim multietnis di pesisir Jawa, Sumatera, dan Malaka.
Memasuki abad ke-16, Islam di Nusantara menghadapi tantangan besar dengan kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis. Kedatangan mereka membawa misi Gold, Glory, dan Gospel. Upaya Portugis untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Kristen mendapat perlawanan dari para pemimpin Muslim. Salah satu peristiwa penting adalah pembebasan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527 oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Fathahillah. Peristiwa ini menandai kemenangan umat Islam atas Portugis dan perubahan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Pada masa kolonial Belanda, Islam tetap bertahan dan berkembang karena tidak ada upaya sistematis dari pemerintahan kolonial untuk menyebarkan agama Protestan. Pada periode ini, peran ulama dan pesantren menjadi sangat penting dalam menjaga identitas keislaman masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal abad ke-20 kemudian melanjutkan peran tersebut melalui pendirian organisasi keagamaan besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berkontribusi besar dalam pendidikan, dakwah, dan pembentukan masyarakat Islam modern di Indonesia. Secara keseluruhan, peradaban Islam di Indonesia dibangun oleh peran kolektif para pedagang, ulama, wali, sultan, dan tokoh masyarakat. Islam berkembang melalui pendekatan damai, akulturatif, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga membentuk fondasi peradaban sosial, budaya, dan intelektual Indonesia hingga saat ini. Perkembangan Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara dakwah, perdagangan, dan budaya lokal. Proses ini melahirkan peradaban Islam yang khas dan berpengaruh dalam membentuk identitas masyarakat Indonesia hingga masa kini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.